Kalau masalah dukun lu percaya nggak? Ini adek gue nih, adek kandung nih. Terus pendapat lu tentang dukun gimana? Lu percaya nggak sama dukun? Dukun itu ada. Hal yang goib itu di ajaran agama Islam itu harus wajib percaya hal yang goib. Tapi untuk kita mengarah kita perdukunan, kalau bisa jangan. Praktek perdukunan kalau bisa jangan. Emang kenapa? Ya bisa, itu dilarang agama. Waktu zaman jahiliyah dulu, kenapa agama itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab? Karena pada waktu itu tingkat mistik perdukunan itu, kebodohan itu terlalu merajalela. Jadi Allah turunkan Rasulnya. Berarti menurut lu orang-orang yang berjalan di jalan perdukunan bodoh gitu? Ya iya, sama aja lu balik lagi ke jalan jahiliyah dong. Agama udah diturunin. Oh gitu? Buat cari jalan yang benar, lu malah lari ke dukun. Gimana sih? Ya tapi kan dukun yang sekarang modern, udah dimasukin. Tetap aja dari zaman Kibenen Nabi Adam sampai hari kiamat, namanya dukun ya tetap dukun. Lu mau pakai alibi apa tetap dukun. Udah. Adek gue tuh lulusan Mercu Buana, sekarang ngojek di Grab. Diingatkan jangan percaya dukun, pengacara Firdaus Oiwobo marah-marah, warganet. Adiknya sendiri nggak percaya. Persatuan Dukun se-Indonesia tak henti-hentinya mengejutkan publik dengan sepak terjang mereka mengejar pengakuan dari masyarakat mengenai kebenaran dan keberadaan mereka. Kali ini pernyataan pengacara Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oibowo menghebohkan publik. Ia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun bisa disebut musyrik. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru, katanya dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @numpangtrending.tv dikutip pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Kemudian adiknya pun menyanggah pernyataan itu. Adiknya mengatakan bahwa dukun juga manusia yang tidak perlu dipercayai. Dukun itu kan manusia, ucap adiknya. Meskipun begitu Firdaus tetap berkelit, ia menyebut orang yang tidak percaya dukun telah tercuci akalnya oleh pemahaman ateis dan komunis. Ini yang harus diluruskan karena kalian-kalian itu sudah terlanjur bodoh, dikebiri oleh orang-orang ateis dan komunis, balas Firdaus. Sontak saja video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Jangankan orang lain, adiknya sendiri aja nggak percaya, ujar warganet. Adiknya kayaknya dukung Marcel DKK, imbuh warganet. Bininya lebih pinter, wakakaka, ungkap warganet. Kasian gua sama istrinya, ucap warganet. Pesulap merah disebut Firdaus Oiwobo bikin menderita dukun di pedesaan. Pesulap merah Marcel Radival dituding Firdaus Oiwobo membuat sengsara dukun di pedesaan. Menurut Firdaus Oiwobo dukun di pedesaan sepi job gegara triknya dibongkar pesulap merah Marcel Radival. Oleh karena itu, Firdaus Oiwobo meminta misi dari pesulap merah harus dihentikan. Saat ini konflik pesulap merah tengah menjadi perbincangan publik. Dikarenakan pesulap merah membongkar trik perdukunan. Di samping itu pengacara Firdaus Oiwobo memberikan alasan mengapa membela dukun. Kenapa saya mati-matian memperjuangkan hak-hak dukun dizalimi pesulap merah, ujarnya. Dilansir Instagram @Firdausiwobo, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Dikatakan kalau dukun di pedesaan tengah sengsara karena pesulap merah. Dampak yang terjadi Marcel mengeneralisir sampai ke tingkat bawah, bahwa dukun itu cabul penipu, jawabnya. Saat ini banyak orang berprofesi dukun di desa, itu harapan mereka menafkahi anak istri, yang di desa sengsara bukan main, karena statemen Marcel Radival, ujarnya. Firdaus Oiwobo meminta misi dari pesulap merah harus dihentikan. Mencoba untuk tidak mengenalisir artinya Marcel cukup bicara oknum, tapi sombong, ujarnya. Kini publik menunggu bagaimana nasib selanjutnya dari pesulap merah. Farhad Abbas kritik pesulap merah.
Firdaus Oiwobo dan Jindan CS, sebut soal tipu muslihat dan musyrik. Diketahui konflik pesulap merah dengan para dukun tengah diperbincangkan publik. Asosiasi dukun juga telah melaporkan pesulap merah ke pihak yang berwajib. Farhad Abbas pun berkomentar atas konflik dukun dan pesulap. Pengumuman dukun dan pesulap, tulis Instagram Farhad Abbas, dilansir Instagram Farhad Abbas, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Warna-warni gak udah ditonton, tulisnya. Disebutkan kalau para dukun dan pesulap menyekutukan Tuhan. Sudah jelas dalam Islam, mereka yang menyekutukan Tuhan dengan permainan dan tipu muslihat, tulisnya. Sosok pesulap merah dan asosiasi dukun menduakan Tuhan. Serta menduakan Tuhan itu musyrik, tulisnya. Panggung untuk para dukun dan pesulap adalah neraka. Tempatnya bukan di panggung tapi di neraka, salam pandai, tulisnya. Kini publik menunggu bagaimana nasib pesulap merah dan dukun. Pesulap merah buka suara terkait tudingan Firdaus Oiwobo. Pesulap merah tengah berseteru dengan pengacara Firdaus Oiwobo. Seperti diketahui, Firdaus Oiwobo membongkar fakta terkait pesulap merah yang merupakan seorang dukun. Kini, pemilik nama asli Marcel Radival membantah tuduhan pengacara Firdaus Oiwobo. Bagaimana isi bantahan pesulap merah? Saat menjadi bintang tamu di podcast Denise Cariesta, pesulap merah mengaku dirinya hanya mempelajari tentang ilmu perdukunan. Pesulap merah menegaskan bahwa ia tidak ikut perguruan dukun seperti yang disampaikan Firdaus Oiwobo. Pelajarin tapi nggak ikut perguruan gitu, kata pesulap merah, dikutip dari YouTube Denise Cariesta, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Selain itu, pesulap merah juga membantah pernyataan Firdaus Oiwobo soal sosok ayah angkatnya. Pesulap merah bahkan mempertanyakan sejak kapan punya ayah angkat. Terlebih lagi, pesulap merah disebut satu ayah angkat dengan Charlie Van Houten. Sejak kapan gue punya bapak angkat, nggak tahu itu gue juga kok makin kesini makin aneh ya. Banyak yang halu, ucap pesulap merah. Charlie ST12 itu ya, nggak kenal gue. Kenal enggak, ketemu juga enggak. Kalau kenal oh ini artis ST12 iya tahu, cuma ketemu, kenal, ngobrol itu enggak, sambungnya. Firdaus Oiwobo ungkap jati diri pesulap merah. Sebelumnya, Firdaus Oiwobo mengklaim mengetahui jati diri pesulap merah. Belakangan ini pesulap merah yang kerap membongkar trik dukun itu dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE. Bahkan aksi pesulap merah membongkar trik dukun membuat mereka sepi job. Baru-baru ini, Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia hadir sebagai bintang tamu di YouTube Uya Kuya. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengungkap bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya. Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu satu perguruan dukun, kata Firdaus, dikutip dari YouTube Uya Kuya TV, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun. Menurut Firdaus, pesulap merah lupa akan jati dirinya sebagai dukun. Pesulap merah dukun, dan sampai sekarang masih dukun, jelas Firdaus. Dia tuh dukun yang lupa jati dirinya, jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun, tambahnya. Lebih lanjut, Firdaus mengungkap bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior. Termasuk bapak angkatnya satu perguruan dengan saya, keluarga angkatnya lah yaitu seorang dukun senior, tegasnya.